Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembangkitan gelombang atau peramalan gelombang menggunakan data angin. Jadi saya sampaikan kemarin bahwa gelombang itu bisa didapatkan nilai kedalaman dan periodenya menggunakan dua metode. Yang pertama yaitu pengukuran langsung di lautan, dan yang kedua dengan pembangkitan gelombang atau peramalan gelombang dengan menggunakan data angin. Jadi kita tahu bahwa gelombang di laut itu diakibatkan oleh angin yang bertiup dari arah laut. Gesekan antar udara inilah yang menyebabkan terbentuknya gelombang. Di sini terjadi transfer energi dari angin ke gelombang. Gelombang di laut dalam umumnya bergerak sesuai dengan arah angin, tinggi dan periode gelombang bergantung pada kecepatan angin, durasi, serta panjang daerah pembentukan gelombang itu sendiri. Untuk melakukan pembangkitan gelombang atau peramalan gelombang dengan data angin, kita memerlukan beberapa parameter. Yang pertama di sini adalah kecepatan rata angin atau notasinya adalah UW di permukaan air. Kita juga perlu tahu arah angin, terus fetch dan lama hembusan angin pada fetch. Nah, parameter ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, kecepatan angin ini tergantung pada hasil pengamatan data angin. Jadi di sini pengukuran angin biasanya dilakukan di daratan, sedangkan yang akan kita gunakan untuk pembangkitan angin adalah data angin yang ada di permukaan laut. Oleh karena itu, kita perlu melakukan transformasi data angin dari atas daratan ke lokasi studi terdekat di atas permukaan laut. Hubungan antara angin di atas laut dan di atas daratan yang terdekat ini adalah RL sama dengan UW dibagi dengan UL, dengan UL adalah kecepatan angin yang diukur di darat, UW adalah kecepatan angin di laut, dan RL adalah tabel koreksi hubungan antara kecepatan angin di darat dan di laut. Untuk hubungan kecepatan angin di darat dan di laut, pada grafik pembangkitan gelombang mengandung variabel UA, yaitu faktor tegangan air. Nah, di sini UA kita peroleh dari konversi kecepatan angin di laut dengan menggunakan rumusan UA sama dengan 0,71 kali UW pangkat 1,23, dengan UW adalah kecepatan angin di laut. Ini adalah tabel hubungan antara UW dan UL. Di sini misal kita punya data kecepatan angin di darat. Misal di sini adalah sekitar 7,5. Kita tarik garis vertikal sampai bertemu dengan grafik ini. Nah, untuk tahu nilai RL-nya, ini kita tarik ke sebelah kiri di sini. Ini ketemu nilai RL. Dari LL di sini nanti kita akan bisa peroleh nilai UW-nya. Faktor yang lainnya yaitu fetch. Fetch di sini adalah daerah di mana kecepatan dan arah angin adalah konstan. Di sini arah angin dianggap konstan apabila perubahannya tidak lebih dari 15 derajat. Sedangkan kecepatan angin
masih dianggap konstan jika perubahannya tidak lebih dari 5 knot atau 2,5 meter per detik terhadap kecepatan rata. Bagaimana cara membuat fetch? Di sini yang pertama kita perlukan adalah peta situasi atau peta lokasi studi. Misal di sini kita akan menghitung atau merencanakan suatu bangunan pada Teluk Jakarta di sini, lokasinya ini. Dari titik sini kita ambil garis lurus vertikal. Untuk menghitung fetch, kita tarik garis per 6 derajat ke arah kiri dan kanan dari garis vertikal lokasi ini. Yang ini garis vertikal lokasi ini adalah yang biru ini. Nah, untuk membuat fetch kita bikin garis 6 derajat ditambah lagi 6 derajat lagi 6 derajat lagi di sisi kiri dan sisi kanan. Ini merah yang pertama ini adalah untuk sudut 6 derajat. Yang selanjutnya di sini adalah 12 derajat, 18 derajat, dan berikutnya sampai dengan sudut sebesar 42 derajat. Ini kita lakukan untuk sisi sebelah kiri dan kanan dari lokasi perencanaan. Nah, bagaimana kita menghitung nilai fetch-nya? Dari data gambar ini kita akan tabelkan. Di sini 0 ini adalah lokasinya. Terus 6 di sini ini adalah sudut yang di sebelah kiri. Cosnya berapa? Cos dari 6 derajat. Dapatnya ini. XI di sini ini adalah panjang garis merah ini. Garis merah ini berhentinya sampai apa? Sampai ketemu dengan pulau yang ada di luar lokasi. Nah, misal di sini 6 derajat ini dia mentok ketemu dengan pulau di sini. Otomatis ini garis berhenti di sini. Garis 12 derajat berhenti di sini. Garis 18 derajat berhenti di sini dan seterusnya. Ini kita masukkan di kolom XI. Kolom yang selanjutnya di sini adalah XI dikalikan dengan cos alfa, cos sudutnya. Cos alfa dan kolom XI kali cos alfa kita total atau kita jumlahkan. Fetch efektif adalah sebagai fungsi dari total dari XI dikalikan cos alfa dibagi dengan total dari cos alfa. Contoh di sini fetch efektif adalah sepanjang 199,25 km. Yang selanjutnya peramalan gelombang di laut dalam, kita akan menggunakan grafik. Grafik di sini inputnya adalah kecepatan angin, fetch, dan lama hembusan angin. Jadi kombinasi antara kecepatan dan angin dan fetch atau kombinasi antara kecepatan dan lama hembusan angin. Ini adalah grafik yang akan kita pakai. Perhatikan di sini memang agak rumit grafiknya. Pada grafik ini ada 5 garis. Yang pertama, yang sumbu X di sini ini adalah mewakili panjang fetch. Garisnya itu adalah yang vertikal. Nah, ini yang biru-biru. Vertikal ini mewakili panjang fetch. Satuannya dalam kilometer. Garis yang berikutnya yang sumbu Y di sini ini adalah faktor tegangan angin atau UA. Ini yang kita hitung dulu pakai grafik yang sebelumnya tadi.
garisnya garis yang horizontal di sini. Yang di sini saya wakili dengan warna merah. Garis yang berikutnya yaitu garis hijau ini. Kalau di grafik dia garis putus-putus, ada notasinya. Ini 1 jam, 1,5 jam, 2 jam, 3 jam. Ini mewakili lama durasi angin. 3 ini merupakan data input. Jadi yang X di sini panjang fetch, garisnya yang vertikal, terus faktor tegangan angin, garisnya yang horizontal, dan garis putus-putus di sini itu adalah inputan data. Kita bisa pakai garis UA dan lama hembusan angin, atau garis UA dan panjang fetch. Outputnya adalah berupa periode. Periode di sini garisnya yang pink ini, dan tinggi gelombang signifikan, garisnya yang hitam ini. Maaf tadi ada koreksi, yang pink itu tinggi gelombang dan yang hitam di sini adalah periode gelombang. Jadi yang merah, biru, dan hijau ini adalah inputan data. Nanti kita akan peroleh dua data ini, tinggi gelombang dan periode gelombang. Contoh pembacaan grafik, saya akan berikan contoh bagaimana cara membacanya. Misal di sini diketahui panjang fetch adalah 100, durasi angin 3 jam, dan faktor tegangan angin atau UA adalah 14,01. Dari 3 data ini kita akan gunakan untuk pembacaan grafik. Yang pertama di sini saya akan membaca grafik dengan memakai data panjang fetch dan faktor tegangan angin. Pada soal panjang fetch diketahui 100 km. Ini garis 100 km itu di sini, kita tarik garis ke atas biru ini. UA di sini adalah 14,01. Ini faktor tegangan UA. Kita tarik garis di sini. 14,01. Ketemunya di titik ini. Nah, dari titik ini kita akan menentukan tinggi dan periode gelombang. Tinggi gelombang itu garisnya yang ini, garis miring ini tinggi gelombang. Nah, dari titik ini tinggi gelombang kita tarik garis sejajar dengan garis-garis tinggi gelombang yang di sini. Di sini pada grafik yang di bawah ini adalah garis tinggi gelombang untuk 2 meter, sedangkan yang di atas ini adalah 2,5. Berarti ada di antara kedua ini ya. Kita bisa mengambil nilai interpolasi, di sini adalah sekitar 2,3 meter. Jadi di sini kita ketahui nilai tinggi gelombang adalah 2,3 meter. Selanjutnya periode gelombang yang garis hitam ini. Nah, ini sama, kita tarik juga dari pertemuan antara garis UA dan garis panjang fetch. Nah, ini kita tarik di sini, dia hampir berhimpit dengan garis tinggi gelombang 7 detik. Ini yang garis 7 detik, di sini yang 8 detik. Jadi kita bisa ambil nilai interpolasi antara dua garis ini, kita ambil nilai 7,1 detik. Artinya dari data ini panjang fetch 100 dan data UA 14,01 kita peroleh tinggi gelombang signifikan adalah 2,3 meter dan periodenya adalah 7,1 detik. Yang berikutnya di sini kalau kita gunakan data durasi angin dan data UA. Yang pertama di sini kita tarik garis
durasi angin 3 jam. Ini adalah garis durasi angin 3 jam yang hijau ini, dan yang di sini garis UA faktor tegangan angin 14,01, ketemunya di titik sini ya. Sama seperti proses sebelumnya, kita tarik garis untuk menghitung tinggi signifikan atau tinggi gelombang. Nah, ini dia ada di antara garis tinggi 1 meter dan 1,25 meter. Ini ada di sekitar sini, kita bisa interpolasikan, hasilnya adalah sekitar 1,1 meter. Berikutnya kita tarik garis periode gelombang yang garis hitam ini adalah garis tinggi gelombang 4 detik, yang sedangkan yang di sini 4,5 detik. Garis kita ada di antaranya, lebih mendekati ke 4,5, berarti kita bisa ambil nilai sekitar 4,3 detik. Dari data ini berarti kita bisa ambil nilai tinggi gelombang adalah 1,1 meter dan periode atau T adalah 4,3 detik. Nah, bagaimana kalau ternyata datanya ini berbeda? Tadi dari data panjang Fetch dan UA kita peroleh hasil seperti ini. H-nya adalah 2,3, T-nya 7,1. Sedangkan dari data durasi angin dan data UA ketemu nilai H 1,1, nilai T-nya 4,3. Dari dua pembacaan ini kita ambil nilai yang lebih kecil, berarti nilai ini yang akan kita gunakan untuk perencanaan. Contoh lagi, saya berikan satu contoh lagi. Misal di sini diketahui angin berhembus di atas permukaan air laut dengan kecepatan 4,5 meter per detik. Panjang Fetch efektif 55 km. Hitung tinggi dan periode gelombang. Kalau misal diketahui ini, kita masukkan dulu nilai UL ini ke dalam grafik. Jadi UL di sini kita pakai grafik di sini. Kecepatan angin diketahui 4,5. 4,5 kita tarik garis ke atas sampai ketemu dengan grafik di sini, baru kita tarik garis ke kiri. Nah, ini kita ketemu nilai RL sekitar 1,48 ya. RL di sini kita ambil dari grafik, kemudian kita masukkan ke rumusan ini. RL adalah sama dengan UV dibagi dengan UL. UL-nya 4,5, RL ini dari grafik, kita masukkan ke rumus ini untuk ketemu nilai UV. UV rumusnya menjadi RL kali UL, ketemu nilai 6,6 meter per detik. UV di sini kita masukkan ke rumusan untuk mencari nilai UA. Ingat, UA di sini yang kita butuhkan dalam pembacaan grafik peramalan gelombang. Jadi kita harus tahu UA. UA kita masukkan dari rumus ini, ketemu nilai 7,23 meter per detik. Kemudian kita baca grafiknya bahwa nilai UA 7,23. Di sini garis merah ini panjang Fetch-nya 55. Kita tarik garis ke atas di sini. Terus kita tentukan nilai tingginya. Tinggi di sini ketemu 0,48, sedangkan T-nya ketemu 4,5 detik. Kira-kira beginilah cara untuk melakukan pembangkitan gelombang atau peramalan gelombang menggunakan data angin. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.